Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua pasti luar biasa baik. Adik-adik, kondisi kita masih belum dapat memungkinkan kita untuk beribadah bertatap muka, tapi kita masih tetap beribadah lewat streaming YouTube. Adik-adik, kakak ingatkan, ayo Alkitabnya diambil sebelum kita mulai ibadah. Dan juga kakak ingatkan, yuk adik-adik bisa minta tolong sama orang tuanya ataupun sama siapa saja yang berada di rumah untuk bisa memoto atau memvideokan adik-adik yang akan mengikuti ibadah. Nah adik-adik, siap untuk mengikuti ibadah? Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah siap. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan memasuki ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, begitu besar kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau sudah memberkati, Kau sudah menyertai waktu kami beristirahat. Terima kasih Tuhan, Kau membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan baru, dengan kesehatan baru yang berasal dari Engkau saja. Terima kasih juga Engkau masih memberkati kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kami mohon Engkau memberkati, Engkau menyertai ibadah sekolah hari Minggu kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang melaksanakan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, cinta dan mengasihi-Mu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi
semua di dalam rumah Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kakak cerita dan adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Iya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, pejamkan matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang kakak guru sekolah minggu kami sampaikan, apa yang kakak guru sekolah minggu kami ceritakan kepada kami. Kiranya semuanya itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami menjadi anak yang semakin mengenal Engkau dan menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, kakak mau tanya bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semuanya baik, semuanya sehat ya. Itu semua karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, kakak akan menampilkan beberapa gambar. Gambar yang pertama, adik-adik coba kita lihat gambar berikut. Ayo, ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar senyum, orang yang sedang tersenyum. Ayo, coba adik-adik tunjukkan senyum manis kalian. Tunjukkan sama mamahnya, sama papahnya, sama kakaknya, senyum yang paling manis. Nah, orang yang tersenyum itu artinya dia sedang sedih atau senang? Iya, yang tersenyum itu biasanya hatinya sedang senang, yang melihatnya juga pasti ikut senang. Selanjutnya ada gambar kedua. Ini adalah gambar anak yang menolong teman. Siapa yang pernah ditolong teman atau siapa yang pernah menolong teman, angkat tangan. Ya, senang ya kalau kita bisa membantu teman. Misalnya kita meminjamkan mainan, kemudian kita membagi makanan atau minuman kita, kemudian menolong teman yang sedang jatuh. Nah, anak Tuhan yang hebat adalah yang suka membantu teman. Selanjutnya ada gambar yang ketiga. Ayo, ini gambar apa? Anak yang sedang makan. Siapa yang makan sehari 3 kali, angkat tangan. Apa makanan kesukaan adik-adik? Iya, anak yang makan teratur dan bergizi adalah anak yang menjaga dirinya supaya tetap sehat. Anak yang sehat akan bisa melakukan banyak hal yang baik. Selanjutnya ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar orang yang membaca Alkitab, berdoa, dan pergi ke gereja. Siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa yang setiap minggu ikut sekolah minggu? Siapa yang rajin membaca Alkitab? Iya adik-adik, membaca Alkitab dan berdoa adalah cara orang Kristen berbicara dengan Tuhan. Pergi ke gereja adalah cara orang Kristen bertemu saudara seiman dan berbakti kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, semua itu tadi adalah bentuk ibadah.
Anak Tuhan yang baik adalah mereka yang setia beribadah. Nah, hal itu pernah dilakukan sama Om Timotius pada saat ia muda. Ayo, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Buat kelas tengah, kelas besar, anak kelas 1-2 pasti sudah bisa baca nih. Ayo, buka Alkitabnya di Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Buka Alkitabnya 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kakak bacakan ya. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, itu tadi cerita Om Timotius yang pada saat muda ia setia beribadah. Ia semangat melakukan nasihat Bapak Paulus supaya menjadi teladan dan contoh dalam banyak hal yang baik. Om Timotius suka berkata baik, ia mengasihi banyak orang, ia sopan dalam bersikap dan bisa menjaga diri. Nah, jadi adik-adik, kita seperti Om Timotius yuk, menjadi anak-anak hebat yang setia beribadah dimanapun kita berada, dengan sering tersenyum, suka membantu teman, sering ke gereja. Kalau sekarang kan masih sekolah minggu di rumah, jadi sering-sering setiap minggu ikut sekolah minggu walau di rumah aja. Kemudian harus sering membaca Alkitab dan juga berdoa. Nah, apa sih setia itu? Setia artinya patuh atau taat. Nah, contohnya tadi, setia dalam beribadah. Nah, kalau setiap hari Minggu selalu ikut sekolah minggu, meskipun sekolah minggunya masih di rumah aja. Nah, jadi adik-adik, kesimpulannya, jadilah anak-anak yang setia, terlebih setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Dia selalu setia menyertai dan memberkati kehidupan kita, bahkan dia sampai rela mati di kayu salib demi menebus dosa dan kesalahan kita. Mulailah belajar setia dari hal kecil, yaitu setia berdoa setiap hari, setia mengikuti sekolah minggu, dan setia membaca Alkitab. Nah, jadi itu tadi cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik dan juga kehidupan kita semua. Amin. Aku mendengar, aku siap, aku setia.
Baik adik-adik, kita memulai doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu, serta selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Ya Bapa, sertailah kegiatan ibadah sekolah hari Minggu di Indonesia yang masih secara online, khususnya kegiatan ibadah SHM GKE Nazaret Eklesia yang masih secara online. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kesehatan guru-guru sekolah hari Minggunya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, dan berkati juga kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah hari Minggu GKE Nazaret Eklesia, sehingga kami setiap hari Minggu bisa setia beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Ya Bapa, berkatilah orang tua di seluruh wilayah Indonesia, secara khusus orang tua SHM GKE Nazaret Eklesia, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup serta sukacita dalam kebahagiaan, agar anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Terima kasih pula telah memberikan kami kepedulian dan pendidikan orang tua dan guru yang selalu mendidik kami agar menjadi manusia yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Buat sekolah adik-adik kami, kiranya Tuhan Yesus berikan kecerdasan, kemampuan untuk memahami pelajaran di mana mereka masih belajar secara daring selama musim pandemi corona ini. Ya Bapa, sekarang dunia masih dalam keadaan pandemi virus corona. Untuk mereka yang sakit dan terinfeksi, sembuhkan dan berikan kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Tolong kendalikan penyebaran penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus, dan sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri untuk memerangi pandemi corona ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa pandemi virus corona sekarang ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau melengkapi untuk melakukan kehendak-Mu, dan kami ingin menutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku ajak kamu untuk nyanyi satu lagu. Kita nyanyi lagu yang mengatakan kalau kita mau bersukacita, kita mau menyanyi Tuhan dengan senyum dan bermuka gembira. Oke adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini ya, senyum dan bermuka gembira. Ayo semuanya nyanyi dengan muka yang senyum ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nanti ada kata berjabat tangan, kamu jabat tangan dengan saudara atau temannya ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua,
dan gembira. Mana senyumnya? Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan puji hadiah. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan muka dan senyum yang gembira. Adik-adik, sekarang kita telah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah bersama. Kami bersama-sama sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terimalah ibadah kami sebagai tanda syukur dan bakti kami kepadamu. Dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi dapat selalu kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak ingatkan kembali, jangan lupa kirim foto adik-adik pada saat adik-adik bersekolah minggu pagi hari ini ya. Dan jangan lupa kirimkan juga jawaban dari tugas adik-adik ke guru sekolah minggunya masing-masing. Nah adik-adik, kakak ingatkan juga, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan mengingat wabah virus corona saat ini masih saja merajalela. Ingat, selalu gunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan jangan main di luar rumah ya. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.